Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Sudah berapa hari di rumah? Kalau Kak Meidi udah 21 sampai 22 hari deh kayaknya. Udah lama di rumah aja. Tapi gak apa-apa, masih banyak yang kita bisa syukuri meskipun kita di rumah aja. Hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Kita doa dulu yuk. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu, tentang perkataan-Mu. Kami akan baca kitab, kami akan baca cerita di kisah di dalam Kejadian bagaimana Tuhan menciptakan semua hal. Tuhan yang pimpin, Roh Kudus berbicara biar anak-anak bisa mendapatkan, bisa mengerti, bisa mengagumi dan makin bangga bahwa Tuhan hebat, Tuhan besar. Kami siap untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Udah siap? Mari kita mulai. Kita baca sama-sama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-28. Judulnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Atau Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita mulai ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi adik-adik, berfirmanlah itu artinya berkatalah, ya, mengucapkan. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Tuhan mengucapkan. Ini dia. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Wow, keren banget. Jadi hari pertama Tuhan tuh menciptakan ini nih adik-adik, perhatikan. Ayo coba kita lihat di atas. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi di hari pertama ini adik-adik, Tuhan menciptakan gelap dan terang. Tuhan memisahkan terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah hari pertama. Wow, keren banget hari pertama. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Asik. Ayat 6 kita lihat. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Wow, jadi di hari kedua Tuhan menciptakan air yang ada di atas, di langit, di cakrawala, ya, awan-awan yang gelap itu. Terus kalau hujan gitu kan keluar air tuh. Itu air yang di atas. Dan juga air yang di bawah adik-adik, laut. Wow, keren banget. Lihat ayat 9. Berfirmanlah Allah. Kok kabur-kabur ini? Coba kita pertajam lagi. Nah, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Yang kering itu apa namanya? Di ayat 10 jawabannya. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Tuh, tadi yang Kak Medi bilang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya adik-adik. Menurut kamu apa yang bikin jadi gak baik ya? Yes, benar banget. Dosa, kepentingan manusia. Dosa merusak semuanya sampai ciptaan Tuhan yang baik jadi gak baik. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Wow, jadi kalau hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap, kita lihat lagi di atas, terang dan gelap itu hari pertama. Yang kedua apa? Tuhan menciptakan cakrawala langit, Dia memisahkan air yang ada di atas
dan air yang di bawah, itulah hari kedua. Hari ketiga apa? Tuhan membuat darat. Lihat ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, yang basah itu laut. Pintar sekali ya. Kita lanjut lagi ke ayat yang di bawah. Nah ini nih, tadi tuh jadilah hari ketiga. Jadi hari ketiga apa adik-adik? Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadi setelah dia pisahin, wah hebat banget Tuhan kita. Setelah dia pisahin darat, air laut yang tadi, di daratnya pun itu ditumbuhin tumbuh-tumbuhan, pohon, segala pohon yang berbuah. Wow, amazing Tuhan kita. Itu hari ketikus. Salah, ketiga, bukan tikus ya. Tikus itu binatang cucut. Dan binatang nggak di hari ketiga diciptakan. Kita lihat coba ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Wow, biarlah. Jadi kali ini Tuhan menciptakan tuh ada apa aja ya benda-benda penerang. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari dan tahun-tahun. Pantes kalau tahun ini kita tahunnya 2020. Kami itu sempat mikir dari awal tuh gimana sih orang bisa tahu tahun 2020, 2019. Ternyata untuk menentukan hari dan tahun-tahun dimulai dari penciptaan ini adik-adik. Dan semua Tuhan yang buat. Keren banget tuh ayat 14. Untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam. Kira-kira apa ya? Matahari dan bulan, bukan bubur ya, bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Wow, Tuhan ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat adik-adik. Amazing, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Bintang, bulan, dan matahari. Gokil. Mantul bener. Ayat 20 adik-adik. Apalagi ya yang Tuhan ciptakan di hari kelima? Kan sudah hari keempat nih. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung. Tuh kedengeran gak burung-burungnya? Iya, kami ini tinggal di rumah yang depannya kandang ayam, banyak ayam, dan juga ada burung-burung. Burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi, ya, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Tepuk tangan buat Tuhan kita, adik-adik, keren banget. 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dalam segala jenis binatang liar. Apa aja ya binatang-binatang liar itu? Coba kalian ingat-ingat. Yes, ada macam-macam binatang. Ada singa, serigala, gajah. Wah, binatang-binatang liar banyak banget. Ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Nah ini yang keren adik-adik, ayat 26. Setelah semua Tuhan ciptakan, darat, laut, benda-benda penerang, binatang-binatang, tanaman-tanaman, Tuhan lihat ada yang kurang. Lalu dijadikanlah ini adik-adik. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
27 sayang, maka Allah menciptakan manusia itu, perhatikan, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi adik-adik, kamu adalah ciptaan yang sesuai dengan gambarnya Tuhan. Kamu sangat berharga dan istimewa. Lihat ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kamu ciptaan yang sesuai dengan gambarnya Tuhan. Adik-adik, kita harus bersyukur bahwa semua apa yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan kita yang besar. Dan ini tercatat dalam kisah pertama dalam kitab Perjanjian Lama tentang creation atau penciptaan. Kita bersyukur Tuhan kita hebat. Siapa yang bangga dan makin mau percaya sama Tuhan yang besar. Dan hari ini kita peringati, atau beberapa minggu lalu kita peringati sebagai Paskah, kita percaya Tuhan Yesus hidup, dia muncul di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama ini adik-adik. Tuhan besar. Amin. Kita berdoa yuk. Bersyukur Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Kami bangga bahwa Tuhan sudah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Kami bersyukur buat itu dan kami percaya dengan iman, dengan kesungguhan hati. Meskipun kami gak melihat, kami percaya bahwa kitab suci Alkitab adalah Tuhan yang berbicara. Dan semua sudah Engkau ciptakan sejak awal. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makin semangat baca Alkitab. Dan kita akan ketemu di kisah-kisah cerita Alkitab selanjutnya. Dadah, mantul. Sampai ketemu lagi.